izin saya buka dulu materinya. Ya, sudah bisa ya. Apa? Terlihat ya, apa? PPT-nya dan suara saya juga terdengar nggih? Ya. Baik. Bapak, Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Monggo kita mulai apa pembahasan materi bisa disimak. Nah, untuk submateri malam hari ini adalah output, pemotongan dan pemungutan. Untuk yang pertama yang dibahas itu yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 26. Bagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh apa atas penghasilan dari pekerjaan, dari jasa dan dari kegiatan orang pribadi. Nah, oh ya, ini mohon maaf, sedianya narasumbernya adalah Pak Heri Caraga, Profesor Heri Caraga. Berhubung beliau hari ini ada tugas di Banda Aceh, maka beliaunya berhalangan, jadi digantikan ke saya. Nah, berikutnya yang menjadi dasar hukum dari penerapan dan pelaksanaan pengenaan PPh pasal 21 26 itu tentu saja ya Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, khususnya pasal 21 dan pasal 26 itu sekali lagi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, junto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, berikut juga yang menjadi dasar hukum adalah peraturan pelaksana ya dari PPh pasal 21 itu. Ya, kalau ketentuannya itu undang-undang, ya, ini kan undang-undang PPh, undang-undang apa tingkatannya, itu hierarki dasar hukumnya. Nah, peraturan pelaksananya yang di bawahnya. Peraturan pelaksanaan itu bisa PP, peraturan pemerintah, bisa peraturan Menteri Keuangan, ya, Permen, atau bisa peraturan Dirjen Pajak. Itu, ya. Nah, seiring dengan perkembangannya bahwa ketentuan atau peraturan pelaksanaannya itu menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat, ya. Jadi di sini mulai apa peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Nah, ini mengenai pengenaan eh, penghasilan, pengenaan pajak atas penghasilan pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, ya loh. Terus juga peraturan DJP, Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016. Nah, ini juga harus hingga sampai peraturan Dirjen Pajak nomor 5 tahun 2024. Ya, mengenainya ini bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong karena sekarang sistem pelaporan perpajakan sudah pakai Cortex System. Jadi secara otomatis bukti potong atas pengenaan pajak ya toh, itu otomatis akan muncul karena sudah diinput oleh si pemberi kerja. Jadi withholding system. Nah, ini. Berikutnya landasan hukum ya untuk output khususnya PPh pasal 21 ini juga kita masih ingat ya toh ada pemadanan ya toh NIK itu menjadi NPWP dan saat ini pun Bapak Ibu sekalian para wajib pajak kalau berurusan atau lapor pajak SPT itu memasukkannya NIK sudah bukan lagi menggunakan NPWP. Ya, ini kalau nggak salah itu tahun 2023. Ya, nah ini. Jadi itu diterangkan dalam Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2023 menjadi suatu pondasi utama dari perubahan
tarif pajak. Itu ya. Terus mekanisme TER, tarif efektif rata-rata melalui PP. Nah, ini peraturan pelaksanaannya adalah peraturan pemerintah. Ya, dasar hukum hierarki yang lebih atas ada undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Nah, ini diatur lebih detail lagi melalui PP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023. Itu ya intinya diantaranya adalah besaran tarif efektif rata-rata. Ada TER A, TER B, dan TER C. Ya nanti kita akan bahas. Berikut juga termasuk PMK, Peraturan Menteri Keuangan 105 tahun 2025. Nah ini. Terus berikutnya eh, dalam ketentuan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023 tadi disampaikan mengenai petunjuk pelaksanaan secara teknis itu diuraikan, dijelaskan ya jadikan suatu pedoman kan ini apa namanya landasan hukum tentang bagaimana cara pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan jasa, atau sehubungan dengan kegiatan orang pribadi. Nah, itu. Oke. Terus, nah ini untuk diketahui bahwa, ya, toh, nah, ini outputnya masih output PPA pasal 21. Apa sebenarnya yang menjadi batasan dari pajak penghasilan pasal 21? Ya, ini adalah suatu pajak yang dikenakan, ya toh, yang dipotongkan, ya toh. Nah, ini atas penghasilan. Nah, jadi objek pajaknya adalah penghasilan. Penghasilan yang bagaimana? Penghasilan yang sehubungan, yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang, yang berkaitan dengan jasa seseorang, ya toh. Nah, ini. Jadi kalau pekerjaan itu kaitannya ya rutin, ya pegawai tetap, karyawan kan gitu ya. Nah, itu pekerjaan. Atau mungkin bisa jadi kadang-kadang itu apa? Ya, apa namanya? Hanya kalau dibutuhkan aja jasanya itu memberikan jasa atas imbalan jasa tersebut dianggap sebagai penghasilan dan penghasilan atas imbalan jasa tersebut dianggap sebagai apa namanya? Objek PPh pasal 21 sehingga dikenakan pajak PPh pasal 21. Itu juga mengenai kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan nama apapun. Nggak selalu penghasilan itu bunyinya gaji. Kan bisa honor, bisa insentif, bisa uang saku, bisa apa tunjangan dan seterusnya. Ya toh? Dan bentuknya apapun. Nah, itu ya umumnya uang. Ya toh? Tapi dalam ketentuan apa namanya? eh, PP misalnya, nah, seperti tadi PP 58 itu juga nanti apa namanya bisa ada hal yang khusus. Ya toh? Nah, bagi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ya toh orang pribadi. Ya, ini khususnya Pak BPOP dalam negeri yang diatur dalam ini Undang-Undang PPh. Itu Bapak Ibu. Nah, bedanya apa? Penghasilan yang diterima atau penghasilan yang diperoleh. Nah, kalau penghasilan yang diterima itu sifatnya rutin dan besarnya relatif sama. Itu. Oke. Ini ya kalau apa karyawan nerima gaji itu kan bulan kemarin menerima, bulan ini menerima, bulan depan ya insya Allah menerima. Nah, rutin. Itu namanya penghasilan yang diterima dan besarnya pun relatif sama. Oh, gaji per bulan 10 juta. Bulan kemarin, bulan ini 10 juta, bulan depan insya Allah 10 juta kan gitu. Nah, itu penghasilan yang diterima. Namun selain penghasilan yang diterima, wajib pajak juga dimungkinkan, ya toh,
bisa memperoleh penghasilan. Nah, yang dimaksud memperoleh penghasilan itu sifatnya tidak rutin. Jadi bisa memperoleh, bisa dapat, bisa tidak. Tergantung dari kehadirannya. Ya toh. Kalau misalnya dia tidak melakukan kegiatan, tidak melakukan aktivitas, ya nggak memperoleh penghasilan. Tapi kalau dia melakukan dan menyelesaikan apa keahliannya ya memperoleh itu. Dan besarnya tidak sama. Contoh misalnya si wajib pajak A, ya toh, dia seorang karyawan, pegawai tetap menerima, menerima toh penghasilan secara rutin. Gajinya katakanlah 5 juta per bulan. Nah, ini ya toh. Terus selain sebagai pegawai karena dia punya keahlian ya toh, nyervis komputer at- termasuk juga nyervis printer. Nah, dapat order, dapat panggilan. Ya toh. Nah, katakanlah bulan Januari, nah, cuman apa terima satu orderan saja, ya toh. Bulan Februari, belas nggak ada, ya toh, nggak ada telepon masuk, nggak ada WA muncul. Nah ini Maret, nah kebetulan rame, ya toh, dapat 3 orderan. Toh apa satu order belum tentu sama, tergantung dari apa tingkat kerumitan dalam menservis itu tadi memperbaiki. Nah, kalau sudah nanti kan diberikan honor. Nah, itu namanya penghasilan yang diperoleh. Jadi yang dikenakan pajak itu untuk orang pribadi, baik penghasilan yang diterima maupun penghasilan yang diperolehnya tadi. Terus berikutnya, apa yang menjadi latar belakang apa namanya adanya suatu pengenaan PPh pasal 21 ya toh output ini dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Tadi ada undang-undang apa namanya nomor 7 tahun 2023 apa namanya HPP. Nah, itu harmonisasi peraturan perpajakan berserta peraturan pelaksanaannya. Nah, ada PP 58 tahun 2023 ya toh. Nah, yang menjadi latar belakang memang sebelum ada undang-undang HPP itu ya. Undang-undang HPP itu 2021 bukan 2023. Nah, itu memang dianggap ya toh para wajib pajak itu dalam melaksanakan apa ketentuan pemotongan dan pemungutan pajak itu masih rumit, kompleks. Belum lagi tarif apa pajaknya juga bervariasi, ya toh. Baik bagi yang apa namanya memungut, apa memotong maupun yang dipotong itu. Jadi, apa namanya ada suatu hal yang masih rumit itu, ya toh. Nah, sehingga itu menyebabkan adanya suatu kesulitan tersendiri. Ya, nah ini. Terus dengan adanya apa namanya ketentuan-ketentuan yang baru saat ini itu memang tujuannya untuk menyederhanakan supaya bisa lebih mudah. Ya toh? Ya, contohnya yang diterapkan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ya itu tentang tarif pemotongan, ya toh? Dan pengenaan atas pajak penghasilan pasal 21. Nah, itu. Dan itu apa berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2024. Nah, ini. Nah, substansi dari penyederhanaan apa namanya ketentuan pajak itu bagaimana? Ya, tentu saja ini adanya suatu simplifikasi cara perhitungan. Jadi lebih sederhana. Karena apa? Ya, wis ada tabel-tabel yang dipasang. Itu tinggal tinggal penghasilannya berapa loh sebagai DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya berapa.
gitu. Ah, oh, masuk tarif kelompok ini, tarifnya sekian. Itu ya. Ada tarifnya. Ini saya tak lihatkan. Mungkin Bapak Ibu, lo ini penghasilannya berapa? Antara apa masuk mana? Oh, misalnya 6 juta penghasilannya per tahun ini ya. Nah, penghasilannya 6 juta. 6 juta berarti nomor 4 yaitu apa namanya? Antara 5.950 ya toh ribu satu sampai dengan 6.300.000. Berarti tarifnya berapa? 0,75%. Itu. Dan tarif ini dikenakan untuk setiap penghasilan tiap bulannya, kecuali bulan terakhir, akhir bulan. Jadi untuk Januari hingga November. Tapi kalau Desember nanti dihitung seperti semula. Ini, oke. Nah, saya tak kembalikan yang tadi. Berikutnya substansinya juga mengenai cara perhitungan PPh setahun. Itu tetap menggunakan cara yang sebelumnya. Iya toh? Yaitu dengan tarif PPh pasal 17. Iya toh? Nah, ini. Nah, seperti ini toh. Ini. Tapi ini yang di Undang-Undang HPP, iya toh? Karena ini 60 juta pertama. Itu. Jadi berikut juga penerapan kebijakan tarif efektif tidak memberikan tambahan beban pajak yang baru bagi masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ketentuan TER itu pertama diterapkan, itu ada suatu keresahan bagi masyarakat wajib pajak, khususnya para pegawai-pegawai itu, ya toh, yang menjadi subjek pajak dari PPh pasal 21. Ya, wah, ketentuannya baru. Yang paling dipikir apa? Nanti khawatirnya bayar pajaknya itu lebih banyak. Nah, setelah dipelajari, ternyata, ya toh, akhirnya itu tetap sama dengan apa jumlah pajak yang harus dibayar pada sebelumnya. Itu. Cuman cara apa bulan-bulan Januari hingga November itu disederhanakan, langsung kali tarif. Ya, toh? Penghasilannya kali persentase persentase tarif. Tinggal apa? Masuk kategori PTKP-nya mana? Yang menentukan ter A, ter B, ter C itu kan PTKP. Iya toh? Apakah PTKP-nya itu di bawah 60 juta, misalnya 54 juta atau 58.500.000, nah kan di bawah 60 juta. Masuk kategori ter A. Iya toh? Nah, apakah PTKP-nya di bawah 70 juta? Iya toh? Misalnya 63 juta atau 60 berapa? 8 atau 67.500, ya toh? Nah, itu masuk kategori ter B. Dan kalau PTKP-nya di atas berapa? 70 juta, berarti masuk kategori ter C. Nah, tarifnya pun juga berbeda persentasenya. Tapi kalau sebenarnya di total dihitung pada akhir tahun yang Desember itu kan kembali seperti semula, ya toh. PPh pasal pakai menerapkan PPh pasal 17 itu, jadi itu akhirnya akan sama. Nanti ada ilustrasinya. Nah, terus apa tujuannya dari penerapan peraturan yang baru tentang potput atau pemotongan dan pemungutan yang PPh pasal 21? Ya, tentunya di, diterapkan peraturan yang baru itu harapannya memberikan suatu kemudahan, bukan kerumitan. Nah, ya toh? Nah, kemudahan bagi siapa? Kemudahan bagi semuanya, baik bagi pemberi kerja, pihak yang memotong pajak, ya toh, maupun mudah bagi ini pegawai yang menerima penghasilan yang dipotong pajak. Ya toh? Di sini bagi apa?
wajib pajak ini pemberi kerja yang melakukan kewajiban memotong pajak. Karena wajib pajak itu kan kewajibannya tidak hanya menghitung, menyetor, melapor dan menyetor dan melapor, tapi juga ada kewajiban memungut dan memotong withholding system itu, oke. Jadi ini bisa apa namanya dalam melakukan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 itu bisa menekan kemungkinan salah. Nah, itu. Salah apa? Ya salah hitung. Itu ya toh. Nah, kan cara yang dulu sebelum ada TER itu kan mesti dihitung. Iya toh. Nah, tiap bulan dihitung, tiap bulan di nah, itu kemungkinan salah. Nah, ini enggak. Tinggal gajinya kali tarif, gajinya kali tarif, persentase tarif yang sudah ada. Itu. Terus bagi pegawai yang menerima itu bisa melakukan pengecekan tentang kebenaran PPh yang telah dipotong oleh si pemberi kerja. Jadi di sini memang tercipta, ya toh, fair, check and balance, ya toh. Nah, itu seimbang. Nah, itu. Jadi sama-sama enak nih. Jadi bisa memudahkan dalam pembangunan sistem administrasi perpajakan, ya toh. Nah, berikutnya yang menjadi sasaran dari penerapan apa namanya ketentuan perpajakan ini yang baru ini yaitu tentu saja sasarannya untuk mendukung kemudahan dalam berusaha. Tadinya sebelumnya itu banyak wajib pajak yang melakukan aktivitas usaha tapi belum dikenakan pajak. Itu loh. Sehingga potensi-potensi pajak yang ada di masyarakat itu tidak bisa secara maksimal ya toh di dikenakan. Nah, oleh karenanya diterbitkanlah, diterapkanlah ketentuan-ketentuan pajak yang baru yang mencakup potensi yang lebih luas, tapi dengan apa istilahnya? Ya, semacam dengan jaminan atau dengan harapan itu bisa mendukung kemudahan berusaha dari wajib pajak. Nah, soalnya wajib pajak yang para pelaku pelaku usaha yang kecil-kecil itu kan belum tentu ngerti pajak, ngerti peraturan pajak. Dengar istilah pajak, waduh rumit ini, waduh ini bayar. Nah itu image di masyarakat sampai saat ini saya selalu, loh Pak, kalau ketentuan pajak, misalnya berurusan pajak, belum tentu loh akhirnya itu pasti bayar. Kan bisa nihil, iya loh, bisa nihil. Jadi belum tentu selalu bayar. Itu. Terus, wah pajak rumit, anu, apa ketentuannya rumit. Nah, oleh karenanya dalam ketentuan ini dimudahkan sehingga diharapkan adanya suatu apa kepatuhan secara sukarela, iya toh? Nah, dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat itu diharapkan menimbulkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Ini. Nah, kalau ini diberlakukan kepada siapa saja, hingga memberikan suatu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Ya toh, adanya suatu kepatuhan, ya toh, karena dilandasi adanya suatu kesadaran bahwa membayar pajak itu sejatinya tidak hanya sekedar mengurangi penghasilan, tetapi nanti akan kembali kepada masyarakat berupa hasil-hasil pembangunan. Itu ya. Dengan adanya apa namanya eh, penerapan ketentuan-ketentuan baru dari perpajakan yang saat ini itu memang sasarannya atau tujuannya yaitu menguatkan basis sektor perpajakan. Karena tidak dipungkiri bahwa perpajakan adalah
salah satu potensi sumber penerimaan negara. Ya, yang cukup potensial itu selain yang lainnya. Nah, dalam peraturan Menteri Keuangan ini strukturnya ada 9 bab, ya toh, mulai ketentuan umum, terus membahas mengenai pemotongan pajak dan penerima apa penghasilan dan seterusnya. Nah, ini sampai apa bab 9. Ini ya ini nggak mungkin saya bahas satu persatu yang ini. Saya lanjutkan untuk tarif pemotongan PPh pasal 21. Nah, sekarang khususnya ini kan kita bahas output yang PPh pasal 21. Itu ada paling tidak ada 3 skema. Iya toh. Yang pertama yaitu mengenai tarif lo ya. Ini tarif PPh pasal 17 itu ada di Undang-Undang PPh. Ya toh ayat 1 huruf A. Ya toh sebagaimana sudah di apa atur dalam Undang-Undang HPP ya toh sampai dengan 60 juta pertama itu 5% tarifnya. Nah, ini yang melakukan pembukuan pasti menerapkan tarif PPh seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan 50 juta, itu sudah sudah nggak diterapkan, tidak berlaku karena kita membicarakan yang berlaku saja supaya apa? Kita tidak salah dalam menghitung misalnya pajak yang terutang. Itu. Ya, sekali lagi sampai dengan 60 juta pertama 5%. Di atas 60 juta hingga 250 juta, nah itu lapisan tarif kedua yaitu 15%. Sehingga pada lapisan tarif kedua ini apa istilahnya? Range atau intervalnya itu hanya 190 juta. Karena ini kan di atas 60 juta hingga 250 juta. Ya toh? Baru selanjutnya lapisan tarif yang ketiga, lapisan penghasilan yang ketiga, yaitu di atas 250 juta hingga 500 juta. Nah, ini intervalnya 250 juta, yaitu 500 juta dikurangi 250 juta. Berarti kan intervalnya 250 juta. Ya toh? Sehingga contoh, sebagai contoh, kalau seandainya apa PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu 300 juta, nah 300 juta, berarti lapisan pertama 60 juta kali 5%. Lapisan kedua itu bukan 250 juta, tapi 190 juta kali 15%. Loh Pak, kok 190? Itu karena ini interval antara 250 juta dimulai dari 60 juta, bukan dimulai dari nol. Gitu loh. Gitu ya. Karena ada kata di atas. Berarti 60 juta kali 5%, 190 juta kali 15%, ya toh. Itu kalau 190 tambah 60 kan sudah 250. Nah, kalau di apa PKP-nya 300 juta, berarti lapisan ketiga tinggal 50 juta. 50 juta baru kali lapisan tarif ketiga, ya toh, yaitu 25%. Ya, namun kalau penghasilannya lebih tinggi lagi, ini disediakan lapisan tarifnya. Yang keempat, di atas 500 juta hingga 5 miliar. Ini untuk wajib pajak orang pribadi, bukan badan. Ya, ada wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di atas 5 miliar. Nah, kan yang dimaksud orang wajib pajak orang pribadi kan tidak selalu pegawai. Tidak selalu pegawai loh. Nah, itu kan bisa apa wajib pajak orang pribadi yang pekerjaan bebas atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Lah, yang pekerjaan bebas atau melakukan kegiatan usaha itu bisa jadi penghasilannya dalam 1 tahun, ini penghasilan 1 tahun, ini lebih dari berapa? Lebih dari 5 miliar. Ya, suatu contoh seperti Raffi Ahmad, ya, wajib pajak orang pribadi toh, Hotman Paris, itu kan pekerjaan bebas, jadi pengacara. Ya, itu bisa jadi lebih dari 5 miliar itu.
Iya toh? Nah, ini atau mungkin olahragawan. Iya toh? Seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu. Nah, tapi dia kan ada di luar negeri. Seandainya apa dia bermain sepak bola di Indonesia di mana? Persib Bandung atau Persija atau Persibaya. Nah, itu nilai kontraknya atau penghasilannya dalam 1 tahun bisa lebih dari 5 miliar rupiah. Itu. Nah, itu tarifnya ini 35%. Ya memang tarif tertinggi, ya toh. Nah, sehingga apa? Penerapan tarif di Indonesia itu progresif, ya toh. Jadi yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tarif pajak yang tinggi pula. Ya, tapi yang berpenghasilan rendah itu dikenakan tarif pajak yang rendah. Ini apa namanya? eh Bahkan bisa nihil. Nah, iya toh? Nah, nihil itu bisa ada kalau. Terus berikutnya ini yang kedua, nah, skema tarif untuk apa? Pengenaan pemotongan PPh pasal 21 selain PPh pasal apa? 17 juga yang kedua skema tarif TER. Nah, tarif efektif bulanan. Nah, kalau TER ini ada tiga, TER A, TER B, TER C. Nah, ini tiga, ada tiga itu dikenakan untuk penghasilan bulanan, ya toh, dikenakan tiap bulan. Jadi makanya masa ini dengan kategori apabila TER A itu untuk PTKP yang di bawah 60 juta per tahun penghasilannya, yaitu untuk 50 juta PTKP-nya maksudnya sama 58.500. Kalau 54 juta itu kan apa? TK 0. Kalau yang 58.500 itu TK 1 dan K 0. Nah, tarif B digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang PTKP-nya tidak lebih dari 70 juta. Iya toh? Nah, itu yaitu 63 juta untuk TK 2 dan K 1. Nah, terus 67.500 untuk TK 3 dan K 2. Ya. Dan yang terc itu untuk PTKP di atas 70 juta, yaitu hanya untuk K3, yaitu apa 72 juta. Nah, itu cara ngitungnya gimana? Ya, kita kembali belajar yang PTKP, dan PTKP yang berlaku sampai saat ini masih belum berubah toh, yaitu apa? Ketentuan tahun 2016 itu. Ya, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, wajib pajak sudah menikah ditambah 4.500.000. Ini PTKP tahunan ya. Terus ada tanggungan maksimal 3 orang ya untuk keluarga saudara semenda dalam keturunan garis lurus satu derajat ke atas dan ke bawah. Itu. Jadi maksimal 3 per orangnya 4.500.000. Itu. Misalnya kalau apa K1 misalnya. K1 berarti wajib pajak sendiri 54 juta, ditambah wajib pajak kawin 4.500.000, tambah tanggungan 4.500.000. Jadi totalnya 63 juta. Itu PTKP setahun. Ini. Ya. Dan sini diterapkan untuk wajib pajak yang menikah aja, tidak tidak apa yang TK dan K. Ini tidak disebutkan yang KI 1, KI 2, KI 3 kan itu. Ya. Nah, terus berikutnya skema yang ketiga yaitu tarif efektif harian. Loh Pak, kok ada tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian? Kalau bulanan, iya ada yang kerja terus menerima penghasilannya itu setiap bulan, ya di akhir bulan, tiap tanggal berapa kan gitu ya, lah. Ini kan saya sebutkan yang menerima, bukan yang memperoleh, ya dah. Nah, tapi untuk apa orang yang mencari penghasilan itu ada yang menerima penghasilannya itu tidak bulanan, tapi bisa jadi harian. Jadi kerjanya itu nggak sampai 1 bulan, wis selesai.
Ya kayak tukang bangunan itu ya. Ini mungkin suruh apa buat memperbaiki apa masang paving atau mungkin lepok tembok atau ngecat itu. Mungkin hanya 1 minggu atau 10 hari selesai. Nah, itu masuk tarif efektif harian. Ini ya. Itu dengan ketentuan ya, ini skema yang ketiga, apabila penghasilannya ternyata dalam sehari itu kurang atau sama dengan 450.000, maka TER hariannya 0% kali penghasilan bruto harian. Itu. Nah, kalau sekarang tukang ya, tukang bangunan itu loh. Nah, itu kalau di sini itu satu tukang itu 200.000 atau 225.000 per hari gitu. Nah, itu kan masih di bawah 450.000, ya toh? Nah, ini berarti pada saat menyampaikan ini tidak perlu dipotong atau dipotong hanya 0%. Alasannya itu masuk apa tarif efektif harian apa namanya untuk penghasilan bruto harian tidak lebih dari 450.000. Tapi seandainya dalam sehari itu lebih dari 450.000 tapi kurang dari 2.500.000 per harinya, maka TER hariannya adalah 0,5%. Jadi ini untuk yang kerjanya tidak lebih dari 1 bulan. Itu ya, dan tidak rutin. Nah, selesai mengerjakan ya selesai, golek garapan lagi, cari order lagi. Ya itu ya, misalnya tukang las apa buat tralis, buat pagar kan itu ya. Jadi ini tadi apa namanya besaran persentase tarif-tarifnya ya. Jadi nanti bisa dicek, dilihat ya. i- Ini antara penghasilan apa batas bawah dan batas atasnya berapa tarifnya kan itu aja. Nah, ini sampai dengan 50 juta 5.400.000 itu tak TRA-nya 0%. Jadi tidak dikenakan pajak gitu. Per tahun ini, penghasilan per tahunnya dan seterusnya. Ini untuk TER A ya. Nah, untuk TER B seperti ini. TER B sekali lagi digunakan untuk PTKP yang kurang dari 70 juta. Nah, itu diterapkan untuk apa status PTKP TK2, TK1 yaitu besarnya PTKP 60 juta dan 63 juta dan TK3 dan K2 yaitu apa untuk besar PTKP-nya 67.500.000. Ini. Kalau TRC-nya 72 juta yaitu khusus untuk K3. Nah, ini tarif-tarifnya. Ya saya nih kalau pas melakukan pemotongan misalnya ya tinggal lihat tabelnya aja. Saya nggak tak apal nih itu ya. Berapa apa namanya penghasilan brutonya, nah, penghasilan bruto. Jadi kan nggak perlu dikurang-kurangkan. Kalau apa penghitungan PP pasal 21 yang sebelumnya kan harus ini penghasilan netonya berapa dan seterusnya. Nah ini penghasilan bruto kali tarif kan gitu aja. Toh nanti di akhir tahun bulan khususnya bulan Desember kan akan dihitung kembali. Nanti selisihnya tinggal berapa gitu. Ini pokok-pokok perubahan tentang peraturan mengenai skema perhitungannya. Ini apa sudah rinci detail ya toh, disampaikan di sini apa ketentuan yang baru ini. Ya, termasuk PNS yang memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja itu harus membuat surat pernyataan. Oh, itu. Ya, toh. Terus untuk pemotongan PP Pasal 21 atas natura atau kenikmatan. Nah, itu ya diatur dalam 168. Ya, toh. PP 168 itu ada. Ini apa kan kita membahas mengenai peraturan pelaksana ya KMK oh ya bukan PP ya
KMK Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023 ini sudah untuk macam-macam subjek penerima penghasilan, mulai dari pegawai tetap atau pensiunan, iya toh? Nah, ini terus atau TNI Polri atau pensiunannya, nah, pensiunan TNI, pensiunan ini Polri atau PNS itu. Ini ketentuannya. Besarnya apa namanya? Tarifnya juga ada. Nah, ini ya toh. Terus untuk anggota Dewan Komisaris, ya toh. Nah, ini juga untuk pegawai tidak tetap. Ya, nah ini yang tidak dibayar bulanan, ya seperti yang tadi, berarti harian. Ya toh, yang penghasilannya apa 0 sampai 2.500.000 atau yang di atas 2.500.000 per harinya. Nah, atau dibayar bulanan. Pegawai tidak tetap tapi dibayar bulanan. Nah, perlakuannya seperti ini. Kayaknya. Tinggal nanti tarif ternya bisa Bapak Ibu lihat di tabel yang ini tadi. Nah, tentu saja wajib pajak di awal tahun ya toh, itu harus memberikan keterangan apa mengenai status PTKP-nya. Karena status PTKP itu ditentukan pada awal tahun, yaitu pertanggal 1 Januari. Itu apakah sudah menikah apa belum, ya toh, apakah ada tanggungan apa tidak, berapa tanggungannya, nah, itu. Nah, berapa banyak tanggungannya, itu yang menentukan. Nah, soalnya nanti akan masuk tarif yang mana, ter A atau ter B atau ter C itu. Oke. Ini ya, atau peserta kegiatan itu misalnya kalau ada lomba, ya toh. Nah, itu ada lomba dapat hadiah, lomba jalan sehat, ya toh. Nah, itu bisa jadi memperoleh, oh, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, itu ini ya. Ya sudah, penghasilan bruto kali tarif PPh pasal 17. Ini ketentuan-ketentuan yang baru. Ya, ini apa lagi? Ini juga apa namanya keterangan apa nanti bisa lebih mudah ya antara siapa yang menjadi subjek pemotongnya, berarti si pemberi penghasilan. Nah, jadi siapa subjek penerima penghasilan, nah itu kan tidak selalu pegawai, ya toh, bukan bisa pegawai tetap, bisa pegawai yang tidak tetap, ya toh. Nah, di sini disampaikan, ya toh, untuk apa pegawai tidak tetap, ya toh, dasar pengenaan pajaknya itu bisa jadi penghasilan bruto yang dibayarkan kali 50%. Jadi separuhnya saja yang sebagai DPP. Itu. Kalau misalnya penghasilannya misalnya apa per bulannya 6 juta ya. Cuman yang jadi dasar pengenaan pajaknya itu objek pajaknya hanya 50%-nya saja. Baru kali tarif PPh pasal 17. Itu khususnya untuk penghasilan yang tidak dibayar bulanan. Nah, itu yang tidak dibayar bulanan berarti ya harian. Nah, itu loh, iya toh. Ini atau penghasilan bruto sehari yang lebih dari 2.500.000. Ya, apa nanti profesinya? Apa penyanyi dangdut? Ya toh. Ini atau mungkin apa misalnya? Ini apa ya istilahnya? Ini ada MC, pemain badut. Nah, itu kan bisa jadi. Nah, kan nggak mungkin kerja 1 bulan. Nah, itu kan hari itu aja. Nah, atau Mas isi acara hari ini sama hari besok ya. Nah, itu 2 hari. Ya toh? Ini juga sama. Ya toh? Nah, siapa yang pemotong pajaknya sebagai pemberi penghasilan dan siapa yang menerima penghasilan. Ya, terus DPP-nya dihitung dari penghasilan bruto atau penghasilan bruto dikalikan 50%. Nah, tarifnya, nah itu lihat keadaannya. Kalau yang ini
kali tarif PPh pasal 17. Nih. Nah, ini skema perubahannya yang sebelumnya itu yang di atas ya untuk pegawai pegawai tetap atau pensiun ketentuan sebelumnya kan ini penghasilan bruto satu bulan dikurangi biaya jabatan. Nah, kan masih ingat biaya jabatan ya. Ini ya toh. Nah, ini terus 5% toh ya ini. Terus atau pensiun, nah terus dikurangi iuran pensiun, terus disetahunkan dulu, dikurangi PTKP 1 tahun, baru kali tarif PPh pasal 17. Baru dibagi 12 untuk mengetahui besarnya PPh pasal 21 1 tahunnya. Ya, tapi sekarang disederhanakan lebih mudah untuk apa menentukan besarnya PPh pasal 21 ya toh dengan tarif ter C, ter B, ter ter A, ter B, ter C itu tinggal masuk ke kelompok PTKP yang mana. Itu. Iya toh. Nah, ini. Terus ini untuk masa pajak yang terakhir, nah, yang masa pajak yang terakhir itu Desember maksudnya. Karena yang di atas itu adalah untuk masa pajak yang Januari hingga November, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai November. Itu langsung aja penghasilan bruto kali tarif bulanan. Ya toh. Tapi pada masa akhir, ya toh, nah, Desember akhir tahun, nah, cara penghitungannya penghasilan bruto setahun dikurangi PPh pasal maaf, dikurangi biaya jabatan, ya toh. Terus kurangi iuran pensiun, terus kurangi zakat atau sumbangan kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya sudah iuran pensiun terus dikurangi PTKP baru dikalikan PPh pasal 17. Itu berarti PPh setahun. Ya toh? Nah, baru PPh 1 tahun tadi, ya toh, itu dikurangi dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong selama masa pajak. Itu berarti selain masa pajak itu berarti Januari ya toh pengenaan PPh pasal 21 Januari tambah bulan Februari, Maret, April hingga November. Nanti berapa? Nanti diselisihkan yaitu PPh pasal 21 masa yang periode Desember. Itu. Jadi ngitungnya yang di Desember itu sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Itu. Ya toh? Itu untuk memudahkan 11 bulan, yaitu Januari hingga November itu. Ini yang juga sama pengenaannya. Oh, kok maju? Nah, ini nah, apa tadi saya cari apa simulasi mengenai apa namanya eh perhitungan beban pajak yang menggunakan PP 58 tahun 2023. Ya toh? Nah, ini untuk penghasilan. Nah, penghasilan per bulan misalnya. Ada wajib pajak A, penghasilan 1 bulan 5.250. Ya. Nah, ini kan masih di bawah 4 juta, masih di bawah 5.400.000. Berarti belum melebihi PTKP toh. Nah, berarti tarif efektif bulannya 0%. Iya toh? 0%. Berarti selama Januari hingga November ya tiap bulannya dia penghasilannya yang 5.250.000 itu kali 0%. Berarti tidak dipotong PP pasal 21. Baru nanti Desember dihitung pajak PP pasal 21 dalam 1 tahun katakanlah ketemu 750, 7.500. Iya toh? Nah, ini. Sehingga kalau setahun itu nol seret itulah Januari sampai November kan nol. Nah, seret ditambah 7.500 berarti setahun 7.500.
Nah, itu kalau pakai TER, ya toh, BP pasar dosa itu pakai TER. Tapi kalau ketentuan sebelumnya, kalau dihitung, ya toh, penghasilan bruto dalam setahun itu 5.250.000, maka Januari bayarnya 625. Karena kan dibagi 12 atau kali 1/12. Februari bayar 625. Sehingga Januari hingga November tiap bulannya itu dipotong 6 625. Desember sama. Kan tiap bulan sama. Termasuk akhir tahun 625. Iya toh? Sehingga kalau di total, iya toh, dalam 12 bulan, setahun itu 7.500. Nah, kan sama toh. Podo-podo ini, yang oranye ini loh. Nah, 7.500, yang ini 7.500. Iya toh? Nah, ini. Terus, apa namanya? Sehingga kalau diselisihkan, iya toh, selama Januari sampai November, itu kan kalau pakai TER, kan tidak dipotong pajak alias nol. Tapi yang ini dipotong pajak. Berarti selisih negatif 625. Yang Desember ini dikenakan pajak berapa ini? 7.500.000. 7.500. Yang ini apa? Mana tadi? 625. Sehingga selisihnya itu 6.875. Kalau setahun selisihnya nil, nol. Nah, karena apa? Ya memang sama hitungannya. Cuman apa namanya? Ini tujuannya agar. Nah, agar apa? Agar eh, tiap bulannya itu bisa disederhanakan. Iya toh? Nah, bisa disederhanakan. Kalau yang ini memang ini nol. Karena apa? Karena PTKP-nya di bawah 4.500.000. Nah, ini coba kalau yang di atas 4.500.000, yang contoh kedua, wajib pajak kedua. Gajinya berapa? 5.500.000. Berarti kan di atas. Iya toh? Nah, ini bayarnya 13 juta, 13.750. Iya toh? Tapi kalau ini ketentuan sebelumnya 2 juta, 12 juta, 12.500. Ada selisih. Pada akhirnya sama terakhir 1 tahunnya yang warna hijau ini. Sehingga tidak menimbulkan perbedaan beban pajak. Nah, tapi gini, waktu awal-awal mesti diartikan menambah beban pajak. Iya toh? Nah, ini sehingga yang hijau kan tidak terbukti tidak ada selisih. Itu. Nah, ini dengan asumsi bahwa penghasilan Januari hingga Desember itu tetap dan tidak ada THR atau bonus misalnya. Ini penghasilan yang apa cara perhitungan yang ini. Nah, berikutnya ini sama, ya toh? Nah, ini apa namanya? Implementasi untuk tarif TER untuk 10 UMR profesi tertinggi. Sebagaimana diketahui bahwa UMR paling tinggi di Indonesia ini adalah Provinsi DKI Jakarta. Ya toh? Ya memang di sana biaya hidupnya tinggi. Ya toh? Nggak cukup kalau 4 juta berapa nggak cukup. Nah ini bahwa ditentukan ya toh, itu 5.067.381 itu UMR per 2024. Kalau sekarang mungkin sudah naik. Ya toh, ya nggak tahu apa namanya mengajukan tuntutan, mau demo supaya UMR-nya karena ya biaya hidup di sana cukup tinggi Jakarta, ya toh. Nah, ini. Selanjutnya Papua. Papua itu apa provinsi sebelah timur di Indonesia, tapi sana apa UMR-nya juga tinggi, nomor 2 loh, sama dengan Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan itu sama, Papua Barat Daya itu sama, Papua Tengah, nah, baru Kepulauan Bangka Belitung itu 3.640.000. Terus Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara, Manado, itu Aceh dan Sumatera Selatan. Itu apa namanya Palembang. Oke. Ini apa namanya? Di sini ada penerapannya apa namanya untuk ter A 5% tarif dan ini 5% tarif terendah ya. Ini untuk ter B dan ter C ya. Nah, apa sebagaimana UMR tertinggi di Provinsi DKI Jakarta itu kan 5.067 dan itu kan belum melebihi batas PTKP. Iya toh? Nah, sehingga apa dia masih bisa kalau misalnya dia gajinya 5.067 loh ya. Nah, itu 0%. 0% bisa. Nah, tapi kalau di atas itu misalnya 6 juta gitu ya, ya kena. Ya toh? Ya, tinggal masuk lapisan yang mana itu. Ya, di sini ada dikatakan dalam ketentuan PP 58 tahun 2023 bahwa pegawai ya atas pegawai penghasilan per bulan sebesar UMR nah, yang ditetapkan ini untuk 10 provinsi tertinggi. Nah, ini besar pemotongan PPh pasal 21 bulanan untuk masa Januari Februari itu nihil karena apa? Nol ini. Iya toh? Baru yang Desember itu nanti nah, dikenakan dihitung dengan PPh pasal 21 apa 17 terus diselisihkan. Tuh. Eh, ini contoh penerapan dari apa dibandingkan ketentuan sebelumnya. Ya, kalau perhitungan ketentuan sebelumnya ya, ini panjang ini mesti gaji nah, 10 juta, ya toh. Dikurangi biaya jabatan 5%, ya toh. Nah, 500.000 dikurangi iuran pensiun 100.000. Total penghasilan itu 1 bulan, terus penghasilan itu 1 bulan disetahunkan. Kurang PTKP, status wajib pajaknya K0. Berarti wajib pajak sendiri 5.454 juta ditambah wajib pajak KW 4.500.000 ya toh nggak ada tanggungan berarti 58.500 dikurangkan 54.300 ini kan adalah PKP setahun. Nah, baru kali ini PPh pasal 21 tarif PPh pasal 17. Nah, berarti 5%. Ini ketemu sekian baru apa namanya eh dibagi ya toh dibagi 12 untuk mengetahui apa tiap bulannya. Nah, kalau dulu kan semua sama Januari sampai Desember. Tapi kalau tarif efektif rata-rata itu kan Januari sampai November saja pakai persentase itu. Baru apa namanya di yang Desember dihitung eh, seperti sebelumnya pakai pasal 17 baru diselisihkan nanti kurang bayarnya berapa. Itu. Jadi ya bisa dikatakan ya toh cara perhitungan PP pasal 21 ya toh dengan tarif efektif itu bisa dianggap lebih sederhana, bisa dirasakan lebih sederhana dan beban pajak dalam setahun itu ternyata tidak berbeda dengan perhitungan sebelumnya, cuman yang 11 bulan pertama itu aja. Ini ini contoh perhitungan apa untuk pegawai tetap. Nah, ini nggak sama. Nah, ada PP pasal 21, ada PP pasal 26. Sebenarnya sama, pemotongan ya loh, atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Cuman, cuman apa? Subjek pajaknya. Iya toh? Nah, tadi apa namanya subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Tapi untuk PP pasal 26 itu khusus untuk wajib pajak luar negeri WPLN yang menerima penghasilan di Indonesia, ya toh? Yang berupa pekerjaan dan atau jasa.
Itu banyak wajib pajak luar negeri itu gimana? Dia ada di Indonesia, tapi dia tidak punya KTP, tidak ada NIK di Indonesia. Nah, pemain sepak bola itu di Persebaya, ya toh, yang Persik Kediri, di Arema Malang itu kan dari banyak ya dari luar negeri. Dia ada di Indonesia secara fisik, men- menerima penghasilan, ya toh. Tapi dia adalah ini apa namanya wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 26. Tarifnya berapa, Pak? Ya, tarif umum 20% dari penghasilan bruto. Kan dia kontrak. Dapat kontrak apa main di Indonesia berapa kan itu ya penghasilan 20%. Tapi kalau P3B perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty ya toh, nah, antara kedua negara sudah ada perjanjian supaya nggak dikenakan double itu ini tarif dapat lebih rendah jika melampirkan ini apa form yang valid ya ini dari negaranya itu. Tuh. Otoritas perpajakan dari negaranya itu. Terus atau objek pajak ya untuk khususnya dividen, royalti, bunga, imbalan jasa. Ini untuk apa namanya? Bisa jadi nanti dibahas di PP pasal 23. Ya. Terus kalau dipotong, maka yang si pemberi penghasilan harus memotong. Nah, harus memotong. E-butpot sekarang kan pakai elektronik dipotong toh. Untuk seluruh pelaporan ya toh store-nya bagi yang memotong itu harus distorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi store-nya jangan lewat dari tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, lewat gimana, Pak? Ya kena sanksi administrasi berupa bunga. Kalau lapor telat gimana? Kena sanksi administrasi berupa denda. Itu beda. Loh, ini kan bulanan, ya dendanya 100.000 itu per kali telat. Oh bulan ini telat ya, bulan depan telat ya 100.000 lagi. Nanti ada STP-nya, surat tagihan pajak. Ya sebaiknya jangan sampai ada kena sanksi supaya tidak menjadi potensi dari pemeriksaan pajak. Itu. Ya, terus bukti potong untuk wajib diberikan kepada pegawai berdasarkan nah ini SPT PPh tahunan mereka. Nah, kalau sekarang sudah muncul sendiri di Cortex sistem masing-masing. Ya, kepatuhan ini memang diharapkan oleh masyarakat terhadap para masyarakat wajib pajak. Ya, pemerintah itu berharap, kepingin banget masyarakat Indonesia itu punya kepatuhan. Nah, paling tidak pada tahun 2026 Januari itu menerapkan kategori TER. Nah, itu. Dan update data pegawai. Barangkali apa? Oh, sekarang PTKP-nya berubah. Tadi anaknya satu, sekarang anaknya dua misalnya. Ya, apa sebelum ini istrinya satu, sekarang istrinya dua. Itu. Tapi kalau istri itu di perpajakan tetap diakui satu. Meskipun istrinya satu, istrinya dua, istrinya tiga, istrinya empat, itu diakui satu. Tapi kalau tanggungan anak misalnya, atau orang tua, atau mertua, itu dihitung, tapi maksimal 3 orang. Kalau orang tua, bapak mertua, ibu mertua, itu keterangannya apa benar-benar tidak berpenghasilan. Itu. Dan sepenuhnya menjadi tanggungan wajib pajak. Itu apa? Terus setiap bulannya harus membuat realisasi insentif. Nah, ini ya dong. Ini pajak yang di apa tanggung oleh pemerintah misalnya Desember bikin realisasi. Dan tahun 2007 batas akhir penyerahan bukti potong PPh pasal 1721 A1. Kalau A1 itu untuk pegawai tidak apa non pemerintah, pegawai swasta. Tapi kalau 1721 A2 untuk pegawai negeri. Nah, pegawai negeri itu gajinya ya dipotong pajak, bukan
Loh Pak, pegawai negeri kan pegawai pemerintah, maksud dipotong pajak. Ya tetap dipotong pajak karena pajak itu tidak memandang iki pegawai pemerintah atau pegawai non pemerintah, tapi melihatnya adalah penghasilan. Siapa saja yang menerima atau memperoleh penghasilan akan menjadi sasaran dikenakannya PPh. Itu. Ini yang mengenai output ini. Pak, saya share kembali yang nah, saya lanjutkan lagi apa masih materi output, saya pilihkan yang ini dulu aja. Apa namanya? eh PPh final. Nah, soalnya kadangkala masyarakat itu eh, selain menerima penghasilan yang final juga apa yang tidak final itu ternyata tidak sadar juga menerima penghasilan yang final itu ya. Nah, dasar hukumnya ya toh itu mengenai pemotongan PPh final itu adalah Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Karena Undang-Undang PPh yang pasal 4 itu kan mengenai penghasilan. Iya toh? Nah, PPh pasal 4 ayat 1 yang ayat 1 itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak non final. Berarti bisa dikreditkan, bisa digabung. Tapi kalau yang PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah penghasilan yang final. Artinya tidak bisa dikreditkan dan tidak perlu digabung. Itu. Ya toh? Dan PPh pasal 4 ayat 3 itu adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Berarti yang dikecualikan. Nah, itu. Ya. Eh, Undang-Undang PPh sudah disesuaikan dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Ya toh? Nah, ini. Terus eh, dan ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 55 tahun 2023. Itu, Bapak Ibu. Nah, terus Pak, ngomong-ngomong pajak final, iya toh, kenapa kok disebut final? Ya, ibaratnya itu seperti olahraga, pertandingan sepak bola, wah ini babak final. Kalau babak final kan menentukan juaranya, iya toh. Nah, yang menang adalah juara. Berarti setelah keluar juaranya, pertandingannya selesai. Sudah tidak ada pertandingan di berikutnya karena juaranya wis wis ada sudah muncul. Begitu juga pajak, ya toh. Pajak final berarti pa- penghasilannya itu sudah dikenakan pajak dan sifatnya final. Artinya di kemudian hari itu tidak diperhitungkan lagi, tidak bisa dikreditkan dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan yang lainnya. Itu. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk jenis pajak yang memiliki atau yang bersifat final, ini bahwa yang memberi penghasilan, ya, si pembayar pajak itu sudah tidak lagi dikenai kewajiban untuk memasukkan objek pajak, ya. Nah, memasukkan objek pajak. Objek pajak itu apa? Penghasilan tadi yang sudah dikenai pajak itu. Dan pajak yang bersangkutan yang sudah dikenakan, ya toh. Nah, ini ke dalam perhitungan akhir. Misalnya tahun 2026 ini saya memperoleh penghasilan sudah dikenakan pajak final. Nah, penghasilan yang sudah dikenakan pajak final itu tidak perlu saya tambahkan dengan atau saya gabungkan dengan penghasilan saya yang non final. Nah, misalnya saya kerja di kantor gitu, tiap bulan kan dipotong pajak pakai TER gitu misalnya, iya toh. Nah, itu kan ada bukti potongnya dan bisa dikreditkan. Nah, penghasilan saya yang bisa final tidak perlu ditambahkan, gitu loh. Ini memang tetap ada bukti potongnya, tapi bukti potongnya hanya untuk keterangan, tidak apa namanya, tidak bisa dikreditkan, itu ya. Nah, terus apa namanya? eh, Bagaimana mengenai pelaporannya di SPT-nya? Di SPT-nya tetap
dicantumkan. Kan ada kolom yang menyatakan bahwa penghasilan yang sudah dikenakan pajak final ada apa enggak? Ada. Sebutkan itu berapa. Nah, itu. Jadi dalam SPT nanti pihak Fiskus akan tahu penghasilan yang apa dari non final dan penghasilan yang final. Itu, ya toh? Sehingga tidak perlu ada perhitungan di akhir tahun. Karena pajak dan objek pajak tersebut sudah dianggap rampung, selesai, tuntas, dan sudah pasti. Itu. Jadi dipotong pajak apa 0,5%. Nah, itu ya sudah, itu pasti dong. Nah, itu. Ya. Nah, ini lebih lanjut lebih pada konteks pajak penghasilan karena dalam PPh nah, itu ternyata ada perampungan yang dilakukan setiap akhir tahun. Perampungan itu maksudnya diperhitungkan ya toh antara apa besarnya PPh terutang yang dihitung ya toh dikurangi dengan kredit pajak yang ada ketemu PPh kurang bayar. Itu namanya perampungan dan dilakukan pada akhir tahun. Itu. Oke. Tapi kalau pajak final tidak usah dirampungkan di akhir tahun karena sudah final. Final kan berarti di belakangnya sudah tidak ada perampungan lagi. Nah, itu. Oke. Terus kalau su- kalau sudah kena pajak final terus bagaimana, Pak? Ya, ini ketentuan-ketentuannya tidak dapat dikreditkan. Bukti potongnya itu loh tidak bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, sebagai pengurang pajak dari PPh yang terutang. Iya dong? Loh Pak, ini kok dikurangkan? Ini kan dari pajak final, bukti potong pajak final. Jadi tidak bisa ini dikurangkan. Nah, itu yang boleh dikurangkan adalah kredit pajak dari pajak atau PPh yang bersifat non final. Nah, pajak yang non final itu seperti contohnya gaji itu loh. Iya dong? Kan ada PPh apa pasal 21 yang ter tadi loh. Nah, itu. Nah, dalam memperoleh penghasilan, ya memperoleh penghasilan tadi, itu tentu saja kan ada pengeluaran-pengeluarannya, ada pengorbanan-pengorbanannya. Iya toh? Dan pengeluaran tadi itu tidak perlu dibiayakan, tidak bisa, tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Iya toh? Contohnya gimana? Ini ada contoh. Misalnya, ada seseorang wajib pajak, masyarakat wajib pajak, mem- memperoleh, nah ini bukan menerima, tapi memperoleh penghasilan. Pak, memperoleh berarti kan sifatnya tidak rutin. Iya, tidak rutin. Ya, toh, memperoleh penghasilan, penghasilan dari apa? Dari pengalian tanah dan bangunan. Misalnya jadi makelar, ya toh. Pak, tolong apa? Oh, ini kalau apa ada kenalan atau siapa relasi, ini aku punya tanah dan bangunan, tolong jualkan. Nanti kalau berhasil jual, nanti apa sampai saya beri komisi 2,5%. Nah, berapa loh? Ditawarkan berapa? 1 miliar. Ya wis, oke tak carikan. Nah, itu. Ternyata berhasil. Pak, apa sudah deal, sudah ini beres. Nah, ini. Nah, oh ya, ini komisimu. Saya menerima uang 1 miliar, tapi potong ini 2,5%. Iya toh? Nah, ya, 2,5% dari apa? Ya nilai pengaliannya yang 1 miliar tadi. Berarti berapa ini? Apa? 25 juta. Ya, itu. Ini, tapi ini bersifat final karena apa? Penghasilan yang berasal dari pengalian tanah dan bangunan itu adalah apa? Penghasilan yang dikenakan pajak final. Itu loh. Gitu ya. Nah, Pak, saya dapat ini penghasilan komisi 2,5% karena berhasil melakukan pengalian tanah dan bangunan, dapat komisinya itu. Nah, itu
langsung dipotong pajak final. Penghasilan komisinya kan 2,5% kali 1 miliar itu tadi. Nah, untuk bisa menawarkan ini apa tanah dan bangunan ke sana ini kan ada biaya-biayanya. Nggak ketang biaya transportasi, ya toh, atau mungkin apa namanya biaya ngurus-ngurus ini, atau mungkin ada pulsanya atau apa. Ah, itu biaya-biaya itu tidak perlu apa dan tidak bisa dibiayakan secara fiskal. Itu. Kenapa harus pajak final? Iya toh, kok nggak non final? Iya toh. Nah, itu memang ada penyederhanaan administrasi. Ini ya, ingat kita sebagai wajib pajak, ya sudah terdaftar. Istilahnya kalau dulu itu sudah punya NPWP, ya toh, sudah terdaftar. Apa NIK-nya sudah teraktivasi, ya toh. Tapi kita sadar bahwa kalau kita melakukan transaksi dodolan omah, dodol tanah kan itu. Belum tentu loh dengan apa orang atau masyarakat yang juga terdaftar sebagai wajib pajak. Iya toh? Nah, gimana kalau dia belum terdaftar wajib pajak gimana? Kan gitu. Iya toh? Nah, maka ya apa adanya suatu pajak yang bersifat final. Itu loh. Karena dia belum resmi terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, lah, ya kan belum tentu ya yang dikecualikan ya toh, dari kewajiban tertentu seperti pembukuan atau memasukkan SPT. Nah, kenapa ini? Ya, masih ini ya. Terus ya ini untuk objek tertentu itu juga dikenakan pajak final. Ya, ini ada contoh ya toh. Nah, ini misalnya ada suatu perusahaan PT Bijak menyewa sebuah rumah. Nah, ini transaksi apa kejadiannya kan sewa rumah untuk kantor. Nah, administrasinya sebesar 30 juta. Nah, nyewanya kepada Ibu Ani, nah, perorangan pemilik rumahnya itu tadi yang dijadikan kantor PT Bijak. Nah, sewa rumah ya toh, nah, itu adalah menjadi objek dari PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. Sehingga perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 itu 10% kali objeknya, DPP-nya. 10% kali 30 juta, jadi 3 juta dan sifatnya final. Nah, yang mungut siapa? Yang mungut adalah yang memberi, yang dipungut siapa? Nah, yang dipotong siapa? Yang dipotong adalah yang menerima penghasilan. Bagi yang apa motong harus menerbitkan bukti potong harusnya. Ya, jadi yang dibayar PT Bijak pada Ibu Ani, karena PT Bijak yang memberi penghasilan dong, harga sewanya 3 juta, dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sifatnya final 3 juta, yaitu 10% kali 30 juta, berarti yang dibayar PT Bijak itu cuma 27 juta. Nah, selanjutnya PT Bijak memberikan bukti potong kepada apa Ibu Ani, kan Ibu Ani belum tentu punya NPWP apa terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, itu loh. Dan lagi transaksi menyewa itu kan belum tentu setiap hari, makanya bersifat final. Itu. Dan yang 3 juta itu harus disetor oleh PT Bijak paling lambat harus disetor, dibayarkan itu tanggal 10 bulan berikutnya. Kalau
Misalnya, lo hari ini Pak, tanggal 20 Mei tadi ya. Nanti tanggal 10 bulan berikutnya, 10 Juni harus sudah disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Iya toh? Nah, itu. Dan tanggal 20-nya harus di ini apa namanya? Harus dilaporkan. Itu. Tuh gambaran. Ini penghasilan apa saja yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, macam-macam. Tidak hanya pengalian hak atas tanah dan bangunan atau tidak hanya sewa tanah dan bangunan. Nah, itu. Karena ini objek dari PPh final. Terjadi tidak tiap hari. Iya toh? Nah, ini penjualan saham. Nah, itu. Ya, saham laku kan belum tentu tiap hari. Iya toh? Bunga deposito, bunga ini penjualan saham, bunga deposito apa? Deposito tabungan, ya, usaha jasa konstruksi, hadiah dari undian. Nah, itu bersifat final. Makanya kalau ada apa undian-undian, oh nomor apa nama Bapak terpilih sebagai nomor KTP-nya terpilih sebagai pemenang hadiah undian dapat mobil. Nah, itu senilai 600 juta misalnya. Nah, itu kena pajak final. Itu misalnya 25%. Itu harus dibayar dulu apa pajak finalnya. Nah, baru hadiah undiannya bisa diserahkan. Itu bayarnya berupa uang, ya toh, menyetorkannya apa dapat hadiahnya mungkin bisa jadi barang, mobil kan misalnya. Ya, bunga simpanan dari koperasi itu ada, ya toh. Nih, daftar objek pajak yang dikenakan tarif 10%, ya toh, bersifat final, yang dikenakan apa tarif 1% itu. Nah, itu ini untuk pengalian hak BPATB 1% itu. Tapi yang selain nomor satu untuk pengalian rumah sederhana atau rumah susun sederhana itu 2,5%. Ya, pengalian hak. Dalam arti gini, kalau misalnya terjadi transaksi, ya toh, transaksi jual beli gitu ya, wis sepakat. Nah, itu kan transaksi jual belinya yang sudah terjadi. Tapi haknya kan belum beralih, maka si pembeli harus segera, ya toh, bersama-sama penjualnya untuk ini ke notaris untuk ngurus peralihan hak dari haknya penjual beralih ke haknya pembeli. Kalau nggak gitu, sudah apa jual belinya sudah beres, tapi haknya masih ada di penjual terus. Apalagi pembelinya nggak ngerti. Dan jangan apa kecewa kalau nanti suatu ketika ya toh ada keturunan atau anak cucunya penjual nuntut, loh ini masih hak saya, iya toh. Oh, mana buktinya? Oh, enggak ada. BPATB-nya belum dibayar. Nah, bayar BPTB-nya itu 1% itu loh. Tapi kalau yang selain rumah sederhana, selain rumah susun sederhana, 2,5%. Sifatnya final. Itu. Dan macam-macam. Ya toh, ini besaran tarif PPh final. Itu. Ya, termasuk ini kan C untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, khususnya untuk penghasilan yang berasal dari bunga, diskonto, obligasi. Ya, surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek 20% dari DPP-nya. Itu ya. Ini termasuk untuk penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Ini juga masih apa namanya eh, objek dari yang dikenakan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 termasuk untuk wajib pajak luar negeri 20%. Gitu. Untuk bunga deposito, tabungan, terus diskonto, suku bunga suku Bank Indonesia. Ya, ini. Terus ini untuk persewaan tanah, tadi kan nyewa rumah untuk jadikan kantor. Tapi dalam arti untuk nyewa tanah atau bangunan itu tidak hanya
rumah saja. Bisa tanah, mungkin tanah dijadikan area parkir, bisa, gitu. Nah, ini. Kalau sekarang ini banyak loh rumah sewa beli. Jadi awalnya disewa jangka panjang 40 tahun, tapi dalam kurun waktu 40 tahun, nanti kalau sudah selesai, itu bisa punya hak untuk dibeli. Nah, itu. Ya toh. Untuk rumah, rumah susun, apartemen, ya toh, kemudian dan seterusnya. Itu termasuk bangunan yang disewakan. Ya, tarifnya 10% ini, ya, 10%. Termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan seterusnya. Ya, ini masih penjelasan mengenai apa namanya eh, sewa tanah dan bangunan. Ya, ingat pihak yang dipotong adalah pihak yang menyewa. Ya, nah, itu karena apa? Dia yang ini apa namanya dalam arti gini, pihak yang menerima penghasilan itu dipotong, pihak yang memberi penghasilan itu yang memotong. Tapi ketentuan lain itu justru penyewa. Nah, yang dipotong itu justru penyewa. Jika yang penyewanya itu adalah badan pemerintah. Jadi hati-hati kalau misalnya kita masyarakat, ya toh, ternyata lahan kita disewa oleh pemerintah. Nah, ya, berarti yang dipotong adalah penyewanya. Itu. Karena dia badan pemerintah atau sebagai pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, KSO, atau perwakilan perusahaan negara luar negeri. Ya, ini. Atau yang disetor sendiri. Nanti disetor sendiri oleh pihak penyewa tadi, ya toh. Nah, adalah wajib pajak orang pribadi dan bukan subjek pajak. Nah, ini ketentuannya diatur dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 48, ya toh, sudah sebagaimana telah di apa ganti dengan PP 71 tahun 2008. Ya, pengertian pengalian hak atas tanah dan bangunan itu tidak hanya menjual tapi tukar menukar itu bisa, ya toh, atau diberi pemberian hadiah ya toh, itu bisa macam-macam. Itu adalah pengertian dari pengalian hak. Kan pengalian kita memperoleh suatu apa tanah atau bangunan itu tidak selalu dari membeli, jual beli. Memang pada umumnya jual beli, tapi apa namanya bisa dengan cara lain. Ya, toh, dengan cara lain itu misalnya tukar menukar. Misalnya apa tanah ditukar dengan mobil. Nah, itu kan sama-sama aktif, Pak. Asalkan nilainya sepadan atau mungkin dari hibah. Nah, itu atau dari waris itu bisa, ya. Untuk pengalian penyetoran PPh atas pengalian ke selain pemerintah, Dalam arti gini, gini. Misalnya kita, ya toh, itu membeli, ya toh, membeli apa namanya tanah atau rumahnya orang, tapi orang ini bukan pemerintah, ya toh. Maka penyetoran PPh-nya untuk pada saat mengalihkan haknya itu wajib pajak itu disetor sendiri oleh wajib pajak yang mengalihkan. Ini biasanya pengalihan hak ini gitu, bayar BPATB itu di notaris. Ya, notaris terdaftar di mana kota kabupaten di mana letak dari objek pajak itu. Kalau di Surabaya ya notaris Surabaya, di Sidoarjo ya notaris Surabaya, Sidoarjo. Itu, ya toh. Nah, itu di notaris itu sudah disediakan blankonya. Jadi nanti notaris yang atau yang mungut itu. Ya. Ini terus habis itu notaris yang menyetorkan.
Itu bisa jadi. Atau sebelum akte peralihan hak, nah, atau sebelum dilakukan keputusan atau keputusan lelang itu kan bisa jadi perjanjian atau kesepakatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Itu artinya harus disetor. Setor itu dibayar, ya toh. Nah, tapi kalau seandainya pemerintah, justru kalau yang beli pemerintah, justru pemerintah justru yang mungut kepada pihak yang menjual. Contohnya ya, di Surabaya itu ada jalan mer di dari Kenjeran situ sampai Pondok Chandra itu ada mer. Ya, dulu pada saat apa pembangunan atau pembebasan itu kalau nggak salah zamannya gubernur apa wali kota Ibu Risma di apa Gunung Anyar itu kan rumah rumah penduduk itu ditembus terus ke arah selatan sampai Pondok Chandra. Nah, rumah-rumah penduduk itu dibeli oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya. Kan ini definisinya pemerintah, tidak selalu pemerintah pusat, iya toh? Nah, pada saat itu ya sesuai harga yang disepakati dibayar, tapi yang beli itu pemerintah tadi, bendara tadi mungut, berarti ngurangi. Itu karena ketentuan ini dan bersifat final. SSP atas nama wajib pajak yang dialihkan penduduknya itu, masyarakatnya itu. Dan dilakukan sebelum pembayaran atau tukar menukar dilaksanakan. Sebelum dibayar wis dipungut dulu aja dikasihkan semuanya baru suruh bayar lah itu enggak bulat nggak sih ya pengecualian untuk yang terutang PPh ini apa namanya pengalian hak atas tanah dan bangunan itu namanya BPHTB biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya apabila dari orang pribadi penghasilannya kurang dari batas PTKP ya toh nah itu asalkan dari jumlah yang tidak terpecah-pecah itu nanti akan dikecualikan artinya tidak dikenakan pajak atau BPHTB-nya itu ya ini sama warisan atau hibah itu apa kalau nggak salah dikenakan 50%-nya saja itu. Nah, ini masih pengalian ini untuk apa ini koperasi juga untuk badan ya toh, atau yayasan ini tarif-tarifnya seperti ini ya satu contoh untuk koperasi ya toh, nah, PP pasal 25 SPT badan ya seperti ini. Nah, juga bisa dalam memperoleh apa namanya oh ini bunga ya bunga nah itu biasanya dari apa namanya eh, ini diskonto dari obligasi. Jadi suatu perusahaan bisa menjual suatu berharga berupa saham dan atau bisa berupa obligasi atau saham. Kalau saham nanti yang dibagikan adalah dividen. Sedangkan kalau obligasi bisa diskonto atau premi. Itu ya toh. Tapi kalau misalnya ada wajib pajak atau masyarakat yang deposito, tentu saja memperoleh penghasilan berupa bunga deposito. Itu. Ini ketentuan mengenai apa bunga dan diskonto obligasi apabila di bursa efek. Nih, ini mengenai saham dan jasa konstruksi ini juga menjadi objek dari PPh pasal 21. Maaf, menjadi objek dari PPh final. SBY pasal 4 ayat 2. Nah, selain tadi penyerahan apa tanah dan bangunan itu
jasa konstruksi itu juga menjadi apa objek dari PPh yang bersifat final. Nah, ini. Nah, siapa yang sebagai pemotong pajak yaitu adalah pengguna jasa. Sama, paling lambat tanggal 10. Nah, itu ya di store-nya. Nah, bagi pengguna jasa yang bukan pemotong pajak, nah itu maka bisa di store sendiri oleh penyedia jasa. Ya, dibayarkan paling lambat tanggal 15. Ini ketentuannya. Ini kalau di apa bunga deposito yang saya bicarakan tadi, ya tidak dilakukan pemotongan atas deposito ya toh, tabungan SBI yang tidak lebih dari 7.500.000. Nah, ini tidak dikenakan apa PPh final. Ini SPN, Surat Perbendaharaan Negara. Ini bagaimana tata cara penyetoran? Nah, ini ya toh. Nah, setelah menjadi objek dari PPh final, ya toh, ini apa bagi yang memungut itu harus membuatkan atau menerbitkan bukti potong. Nah, selama apa? Dalam 1 tahun takhir. Nah, itu kalau apa harus harus bikin nanti kan anu lawan transaksinya tidak bisa apa tahu bukti potongnya meskipun itu tidak bisa apa tidak dikreditkan ya toh? Nah, terus dari PPh final yang sudah dipungut tadi harus disetorkan, dibayarkan. Nah, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, itu. Namun apabila seandainya tanggal 10-nya itu tanggal merah, ya toh, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Nah, misalnya lo Sabtu tanggal merah, Minggu ya libur, ya hari Seninnya. Itu, ya, dan seterusnya. Tata cara penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. Tata cara pelaporannya bagaimana? Nah, ini kan masa. PPh pasal 4 ayat 2 itu masa, bukan tahunan. Iya toh? Nah, itu SPT masa rangkap 2. Dan sekarang ya sudah era digital, ya pakai online. Iya toh? Nah, itu. Enggak, yaitu berarti paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Itu. Kak Anu masih ada waktu sedikit ya. Nah, ini yang PPh pasal 22 termasuk output juga, ya toh. Ini PPh pasal 22 ini ada nanti PPh pasal 23 intinya yaitu suatu pembayaran pajak. Ya, PPh pasal 22 kan pajak penghasilan. Nah, ini. Ini dipungut sehubungan dengan transaksi atas penyerahan barang yang bersumber dari belanja barang melalui bendaharawan. Jadi bendaharawan itu pemerintah, ya toh? Nah, atau dari kegiatan di bidang kegiatan impor. Itu ya. Misalnya hati-hati kalau kita misalnya bertransaksi di pesan misalnya kita bikin kue lah, nah, dapat orderan, Bu, untuk rapat. Nah, ini. Tapi ini dibayar bendaharawan. Bendaharawan itu apa? Ya gak usah jauh-jauh, sekolah aja. Sekolah SMP negeri gitu ya. Dipeseni apa untuk rapat katakanlah nasi kotak dan apa eh, snacknya kuenya itu sebanyak katakanlah ini 50 atau 100. Nah, itu. Nah, nanti kita buat tagihan toh. Nah, itu ada PPh pasal 21 apa PPh pasal 22 karena bendara pemerintah itu. Siapa saja pemungut PPh pasal 22. Nah,
Ingat Bapak Ibu, kalau PPA pasal 22 itu bukan pemotongan, tapi pemungutan. Kalau PPA pasal 21 tadi pemotongan. Ya, itu. Memang pemungutan itu seringkali dipakai untuk PPN, dipungut PPN, bukan dipotong PPN. Tapi PPA pasal 22 itu adalah pemungutan, yaitu pembeli barang dalam negeri yang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, itu. Ya, toh? Nah, misalnya pengrajin gamelan. Nah, itu dipesan untuk buatkan gamelan untuk sekolah. Nah, SD atau SMA misalnya. Nah, itu. Nah, pengrajinnya itu nanti kalau sudah ngirim barangnya dibayarkan dari APBN atau APBD. Nah, itu. Impor barang dari luar negeri. Nah, itu impor. Toh. Penjualan hasil produksi tertentu di dalam negeri. Nah, itu nanti diatur dalam peraturan pelaksana. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, itu. Ya, nanti ada barang apa saja yang tergolong mewah. Gitu. Ini ketentuan dasar hukumnya. Nah, ini yang dikecualikan untuk impor dan pembayaran penyerahan barang kenapa ini. Ini yang dikecualikan, macam-macam, ya toh? Nah, termasuk barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi dan seterusnya, macam-macam banyak. Itu, ya toh? Lanjutannya. Nah, impor yang dikecualikan untuk impor sementara jika waktu impornya ternyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Jadi barang dimasukkan tapi tidak untuk diolah dan dikonsumsi di dalam negeri, tapi diolah di dalam negeri terus untuk diekspor kembali. Nah, itu ini tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, biasanya di apa namanya kawasan berikat. Nah, itu ya dan seterusnya. Terus pembayaran atas penyerahan pembelian barang yang dikecualikan tadi. Ini ketentuannya. Termasuk pembayaran untuk pembelian barang yang jumlahnya paling banyak 2 juta. Nah, itu tidak dipecah-pecah. Oke, itu dikecualikan. Jadi kalau pembayarannya baru di atas 2 juta, lah itu. Satu nota, satu bon. Bapak tadi pesen snack 50 box. Bayarnya nggak sampai 2 juta ya, berarti nggak kena PPh pasal 22. Pak, ada Pak ordernya sampai 5 juta. Tapi dipecah-pecah Pak. Nah, ini untuk makan pagi, ini makan apa siang, ini gitu. Nah, itu nggak boleh. Ini kan dipecah-pecah, ya toh, dan seterusnya. Ini tarif-tarifnya. Nah, ini sudah disediakan, ya toh. Tarif dan dasar pemungutan ini Pertamina. Sifat pemungutannya pun ada yang final dan ada yang tidak final. Itu, ya. Karena ada penyerahan barang. Nah, khusus untuk apa namanya? Untuk keperluan industri yang diekspor tadi itu tarifnya 0,25. Nah, tapi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP atau kalau sekarang belum terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, belum melakukan aktivasi atau belum melakukan pemadanan, ya toh. Nah, ini dikenakan tarif tertinggi 100%, ya toh. Ini hanya berlaku untuk pemungkutan PP pasal 2 juta 22 yang tidak final. Itu. Ini saat pelunasannya. Kalau impor kapan Pak harus dilunasi, harus dibayar pajaknya? Yaitu saat pembayaran biaya masuk. Berarti ini pada saat di bandara atau di pelabuhan. Nah, kalau di sini di Juanda situ atau di pelabuhan Tanjung Perak itu ada kan bea cukainya. Lah pada saat itu dilunasi PPh pasal 22-nya. Itu. Kalau pembelian barang ya toh yang berasal dari APBN atau APBD ya saat pembayaran. Ya pembayaran itu apa? Ya ini apa snack atau kuenya ini jadi ya toh itu ada tagihan waktu dibayar sekalian langsung
pungut PPh pasal 22-nya dan seterusnya. Ini ya. Ini PPh pasal 23 ya. Pengertiannya ya pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa objeknya ini bisa dividen, bunga, royalti, sewa dan hadiah. Itu ya. Ini. Jadi apa namanya? eh kena PPh pasal 23. Nah, subjek pajaknya badan yang menerima penghasilan. Nah, itu. Tadi objek pajaknya bisa bunga, dividen, royalti, hadiah. Nah, yang dimaksud hadiah Pak tadi di pasal 21 juga ada hadiah. Ya, itu hadiah dari undian. Kalau hadiah dari undian berarti yang menerima hadiah dari undian itu harus melakukan upaya dulu. Adu cerdas cermat, balapan lari, ya kan harus berupaya dulu. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling pinter, itu dapat hadiah. Itu PPh pasal 21. Tapi kalau PPh pasal 23, hadiah itu dari penghargaan. Iya toh? Nah, penghargaan, misalnya jadi karyawan teladan. Nah, itu ya. Ya memang sudah kebiasaan. Itu oh, memang baik, teliti, dan cekatan, dan seterusnya. Ini mekanismenya bahwa pengguna jasa itu sebagai pihak yang membayar melakukan pembayaran kepada penyedia jasa sebagai pihak yang menerima penghasilan. Maka atas pembayaran tadi akan dipotong PPh pasal 23. Itu. Itu ya. Karena apa? Jasa. Itu. Ya. Ini dasar hukumnya. Baik undang-undang, ya tahu undang-undang HPP, PP 55 tahun 2022, ya tahu, dan KMK, Peraturan Menteri Keuangan. Ini. Pemotongnya bisa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan kayak tadi, ya tahu, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, lainnya. Ya, bisa dikenakan atas modal penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan. Ini ya, untuk penerima penghasilan itu bisa wajib pajak dalam negeri, ya seperti kita ini wajib pajak dalam negeri atau BUT, bentuk usaha tetap itu wujudnya bisa perorangan, bisa badan. Dia ini tidak bertempat kedudukan di Indonesia, tapi maksudnya aktenya bukan Indonesia, tapi dia ada di Indonesia dan menerima penghasilan di Indonesia karena melakukan kegiatan di Indonesia. Ya, tetapi kalau wajib pajak luar negeri itu kena apa PPh pasal 26. Ini. Ini penghasilan yang dikenakan pemotongan. Kalau PPh pasal 23 kembali seperti PPh pasal 21 pemotongan. Ya toh? Ini adalah objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 dan ini bisa dikreditkan ya, diperhitungkan. Ini. Dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, itu. Ya toh? Ini yang PPh pasal 26. Nah, termasuk sewa. Nah, ya toh? Kecuali sewa tanah dan bangunan tadi. Kalau tanah bangunan apa? Final kan bisa rental mobil kan bisa toh. Nah, itu PPh pasal 23. Nah, jasa teknik bisa, tapi kalau jasa konstruksi final tadi, ya toh. Nah, jasa konsultan, konsultan manajemen, konsultan pajak, ya toh. Nah, macam-macam ini. Nah, ini konsultan manajemen untuk. Nah, ini apa sebenarnya untuk apa jasa di bidang penerbangan dan pelayaran itu diatur dalam PPh pasal 15, ya toh. Nah, ini juga saya sertakan PPh pasal 15. Nah, ini ya di Undang-Undang HPP juga diatur yaitu mengenai perusahaan apa pajak yang dikenakan
ya toh. Nah, itu atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam negeri maupun internasional. Ya toh. Ini ini objeknya. Nah, perusahaan penerbangan dalam negeri ini ketentuannya. Nah, dikenakan pajak terutangnya 1,8% kali peredaran bruto dikurangi yang tidak final kalau ada. Itu. Ya. Nah, apa cara menghitung norma penghitungan penghasilan netonya penghasilan bersih ya, yaitu 6% dari penghasilan bruto. Itu. Ini BUT, ini but up. Anu. Ini contohnya untuk apa namanya? PPA final. PPA pasal 15 itu final. Misalnya ada apa perusahaan putra dari Jakarta, ini adalah kantor perwakilan dagang dari luar negeri, ya toh. Nah, berasal dari Prancis, misalnya tidak memiliki P3B, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Nah, ini agak tinggi pajaknya karena tidak punya P3B, nggak punya perjanjian bilateral antara Prancis dan Indonesia. Nah, gitu. Ini contoh aja. Tapi sebenarnya ada kalau prakteknya. Nanti bisa ditanyakan di DJP. Negara kita Indonesia dengan Prancis punya P3B apa tidak? Nah, gitu. Selama tahun 2025 itu ternyata menjual ke Indonesia perusahaan tadi. Nah, melalui ini perusahaan putra ini 10 miliar. Ya toh, berapa PP final? Nah, itu. Kalau dilihat dari apa persentase tarifnya yaitu 0,44%, ini lihatnya di peraturan ini Menteri Keuangan tadi, ya toh, dikalikan DPP-nya yaitu 10 miliar. Berarti yang harus dibayar untuk PPh final itu 44 juta. Loh Pak, kok besar? Iya, karena dari 10 miliar DPP-nya. Semakin besar DPP-nya juga semakin tinggi besarnya pajak yang dibayar. Tapi besarnya pajak yang dibayar tidak akan pernah melebihi besarnya DPP. Itu suatu contohnya. Yang ini apa bangun guna serah. Nah, ini untuk wajib pajak orang pribadi ini pembayarannya tidak final, tapi untuk wajib pajak badan, ya toh, merupakan pembayaran PPh pasal ini apa namanya 25-nya dapat diperhitungkan bersifat tidak final. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian, apa namanya, silahkan mengisi, jangan lupa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia, Mbak siapa tadi? Felicia. Felis. Ya, ya Mbak Felicia, silahkan Bapak Ibu peserta, jangan lupa mengisi link absensi yang sudah disediakan panitia. Nah, ambil barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo ini dipersilakan. Sudah? Ya, mungkin apa? Tidak ada yang tanya atau mungkin apa paham atau gimana. Dan nanti materi akan saya kirim, Mbak. Nanti bisa di-share sebagai bahan apa namanya bacaan menambah wawasan materi supaya bisa disampaikan ke peserta, Mbak Felicia nggih. Gitu. Ya, terima kasih. Waktu kami kembalikan ke panitia. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih Pak Chandra Wisesa atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Eh, Kiranya materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, nggih.
Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah diberikan, karena absensi ini sebagai bukti tanda kehadiran Bapak Ibu dalam mengikuti kelas pada malam hari ini. Jadi ini sekian juga menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ah, Pak. ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Ya, materi nanti saya kirim, nanti bisa di-share ke peserta. Terima kasih. Mohon izin saya tutup. Ya. Oke, baik, Pak.